Apakah ibu hamil, ibu menyusui, penderita sakit lambung, radang usus, dan sakit liver boleh divaksinasi vaksin COVID-19? Ikuti pembahasannya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Fajar, spesialis penyakit dalam. Dalam episode kali ini, kita akan bahas vaksinasi vaksin COVID-19 pada ibu hamil, ibu menyusui, penderita sakit lambung, radang usus, dan sakit liver. Sebelumnya perlu saya sampaikan di sini bahwa apa yang saya sampaikan adalah rekomendasi berdasarkan POGI, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Surat Edaran Kemenkes, dan rekomendasi dari PAPDI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Keputusan akhir kelayakan vaksinasi pada penerima vaksin tentunya ditentukan oleh dokter yang melaksanakan penilaian dan pemeriksaan sebelum dilakukan vaksinasi. Bagaimana dengan vaksinasi pada ibu hamil? Vaksinasi vaksin COVID-19 untuk ibu hamil sampai saat ini belum direkomendasikan karena belum ada penelitian vaksin COVID-19 yang melibatkan ibu hamil. Ibu hamil ini termasuk populasi yang rentan dan harus dilindungi dengan cara anggota keluarga mematuhi protokol 5M, serta sebaiknya suami atau anggota keluarga lain yang dewasa di rumah sebaiknya dilakukan vaksinasi. Bagi perempuan yang berencana untuk mengikuti program kehamilan, disarankan untuk menunda dulu program kehamilannya sampai mendapatkan vaksinasi COVID-19. Penundaan program kehamilan ini dapat dilakukan paling lama 1 bulan atau 4 minggu setelah mendapatkan vaksinasi terakhir vaksin COVID-19. Ini dilakukan untuk menghindari KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Bagi perempuan hamil yang tengah melaksanakan vaksinasi jenis lain dan diharapkan dapat tercapai titer yang tinggi dalam waktu yang singkat, maka dianjurkan untuk menyelesaikan vaksinasi jenis yang lain tersebut terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan vaksinasi vaksin COVID-19. Pemberian vaksin jenis lain yang bersifat booster dapat ditunda setelah pemberian vaksinasi vaksin COVID-19 selesai. Bagaimana dengan ibu menyusui? Berdasarkan Surat Edaran Kemenkes 11 Februari 2021, ibu menyusui dapat diberikan vaksinasi vaksin COVID-19. Bagaimanakah kelayakan vaksinasi pada penderita penyakit saluran pencernaan atau gastrointestinal? Pada kasus penyakit saluran pencernaan selain inflammatory bowel disease akut, dapat diberikan vaksinasi vaksin COVID-19. Pada kondisi inflammatory bowel disease akut yang ditandai dengan gejala buang air besar berdarah, berat badan turun, demam, nafsu makan menurun, sebaiknya vaksinasi ditunda. Inflammatory bowel disease atau radang usus adalah penyakit peradangan pada saluran pencernaan atau usus yang ditandai dengan adanya iritasi atau luka pada saluran pencernaan atau usus tersebut. Radang usus dapat menimbulkan gejala berupa diare kronis, nyeri perut, dan penurunan berat badan. Radang usus dapat terjadi pada semua usia, tetapi lebih sering ditemukan pada usia 15-30 tahun. Penyebab pasti radang usus atau IBD ini belum diketahui, tetapi kondisi ini diduga berkaitan dengan gangguan sistem kekebalan tubuh atau autoimun. Screening pasien dengan penyakit autoimun di bidang penyakit gastrointestinal seperti IBD, yaitu colitis ulceratif dan Crohn disease, ditandai dengan ditemukannya gejala-gejala gangguan saluran pencernaan seperti berikut ini, yaitu ditemukannya diare kronik atau perubahan pola dari buang air besar bercampur darah, dan yang ketiga adalah penurunan berat badan yang cukup signifikan tanpa diketahui sebabnya. Bagaimana kelayakan vaksinasi pada penderita penyakit hati? Pasien dengan penyakit hati seperti hepatitis, sirosis, layak diberikan vaksinasi vaksin COVID-19.
vaksinasi kehilangan keefektifannya sejalan dengan progresivitas penyakit hati. Oleh karena itu, penilaian kebutuhan vaksinasi pada pasien dengan penyakit hati kronis sebaiknya dinilai sejak awal, yaitu saat vaksinasi paling efektif atau respon vaksinasi optimal. Jika memungkinkan, vaksinasi diberikan sebelum terapi transplantasi hati. Vaksin jenis inactivated vaksin lebih direkomendasikan pada pasien sirosis hati. Bagaimana dengan penderita penyakit hati yang telah dilakukan transplantasi hati? Pada penderita penyakit hati kronis yang sudah dilakukan transplantasi hati dapat diberikan vaksin COVID-19 minimal 3 bulan setelah transplantasi, dan pada pasien tersebut menggunakan obat-obatan imunosupresan dalam dosis yang minimal. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga memberikan kemanfaatan. Apabila berkenan, silahkan subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasi agar dapat mengikuti update video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.